Seringkali kita melihat masalah hanya dari kacamata pribadi. Ada seorang bapak tua bersama 4 anak yang masih kecil-kecil. Mereka naik kereta ekonomi dari Jatinegara menuju Semarang. Di dalam kereta, anak-anak itu sangat ribut sehingga mengganggu penumpang yang lain. Berlarian ke sana kemari, teriak-teriak tawa mewarnai keceriaan mereka. Penumpang yang lain banyak yang merasa terganggu dengan tawa anak-anak itu. Sang bapak tua itu sepertinya tidak mau tahu. Seorang ibu memberanikan diri untuk menegur bapak tua. "Pak, maaf pak, apakah anak-anak itu anak bapak?" Tanpa menjawab, bapak tua itu pelan-pelan mengangkat kepala dan melihat ke arah ibu yang menegurnya. "Ada apa bu?" tanya bapak tua. "Itu pak, anak bapak. Mereka berisik dan mengganggu penumpang yang lain. Tolong disuruh diam pak. Sebagai orang tua, harusnya bapak bisa menjaga anak-anaknya dong. Kami merasa terganggu." "Oh, maaf bu, saya tidak bisa," jawab bapak tua. "Kenapa tidak bisa? Kan itu anak bapak." "Saya tidak tega." "Kenapa tidak tega?" 3 hari yang lalu mereka baru saja kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan pesawat. Sejak kecelakaan itu mereka tidak pernah berhenti menangis, dan baru hari ini saya melihat mereka bisa tertawa. Saya tidak tega memberhentikan tawanya. "Jika ibu tega, saya persilahkan," jawab bapak tua mengakhiri percakapan. Sang ibu kemudian kembali ke tempat duduknya dan tidak bisa berkata apa-apa lagi sambil meneteskan air matanya. Kini marahnya berubah menjadi sayang, bencinya jadi simpati. Ia sangat senang melihat anak yatim piatu itu bisa tertawa lepas. Yakinlah, pada saat kita mau membuka mata hati dan pendengaran, pastilah hidup ini lebih mudah untuk difahami. Kebencian jadi kasih sayang, dendam jadi persahabatan. Tidak ada yang salah dalam kehidupan ini. Yang salah adalah pada saat kita tidak berusaha mau mengerti tentang kehidupan. Sungguh Allah menginginkan kebaikan bagimu, kehidupan di dunia dan di akhirat, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta. Di suatu hotel di Eropa, ada seorang Yahudi keluar dari hotel jam 11 malam. Dia ingin mencari taksi untuk pergi ke suatu tempat. Saat itu kondisi cuaca sangat buruk. Hujan dan salju turun secara bergantian. "Pak, tolong panggilkan taksi," mintanya kepada karyawan hotel. Kemudian datanglah taksi yang dimintanya. Lalu dia mengatakan, Jangan yang itu. Biarkan taksi itu lewat," jawab Yahudi kepada karyawan hotel. Kemudian datang taksi yang kedua. Jangan yang itu. Saya tidak mau taksi yang itu." Taksi yang kedua pun lewat. Kemudian taksi yang ketiga, taksi yang keempat, taksi yang kelima, dan seterusnya sampai taksi yang ke-9. Hingga saatnya taksi yang ke-10. Barulah Yahudi ini mau naik. Karena penasaran, karyawan hotel ini bertanya, "Pak, kenapa Bapak naik taksi yang ini? Kenapa dengan 9 taksi yang tadi?" Orang itu menjawab dengan mantap, "Saya tidak tahu siapa pemilik 9 taksi yang tadi. Tapi saya tahu pemilik taksi yang ke-10 ini adalah orang Yahudi." Saya tersentak mendengar cerita itu. Saya baru paham betapa orang Yahudi sangat-sangat memperhatikan setiap uang yang keluar dari kantongnya. Dia harus yakin bahwa uangnya akan kembali kepada kantong orang Yahudi. Bagaimana dengan kita? Ternyata sudah lama mereka memboikot produk Muslim, sementara kita baru mau memboikot produk Yahudi saja masih berdebat di antara kita. 14 abad yang lalu Allah sudah menurunkan ayat tentang boikot. "Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan baik, baik dari kesehatan, baik dari segi ekonomi, baik dari segi politik, dan baik dari segi militer. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Ayat ini untuk seluruh manusia, untuk memboikot Yahudi dan kawan-kawannya serta antek-anteknya. Boikot ini untuk semua produk setan. Mari kita boikot semua produk-produk setan dan teman-temannya mulai hari ini.
Jangan makan produk mereka. Dimakan saja jangan, apalagi dibeli. Bagaimana dengan kita? Jika seluruh muslim tidak membeli dan memakai produk Yahudi, berapa banyak kebaikan ekonomi yang bisa kita rasakan? Berapa banyak nyawa saudara kita yang bisa kita selamatkan? Ayo bangun ekonomi umat. Cintai produk sesama muslim. Mulailah dari diri sendiri dan mulailah hari ini. Jangan pernah serahkan urusan umat Islam kepada yang tidak peduli dengan umat Islam. Sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur untuk Anda rekan dakta. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan atasan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Bos saya bertanya, "Pak Bagus, setelah Anda keluar kerja, apa yang akan Anda lakukan?" Saya menjawab, "Saya akan berbisnis, Pak." "Berbisnis?" tanyanya. "Pak Bagus, saya mau kasih saran. Jadi orang jangan neko-neko. Seperti saya ini, kalau dihitung-hitung, maka penghasilan saya sekitar 2,5 juta per bulan. Apa yang saya lakukan? Saya bersyukur. Saya menerima apa yang Allah berikan kepada saya dengan kesyukuran. Saya nikmati dan saya tidak neko-neko. Dalam hati saya, orang ini begitu egois. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau memang cukup dengan 2,5 juta per bulan, kenapa tidak mencari 20 juta yang 17,5 jutanya kasih orang lain? Jika kita cukup dengan penghasilan kita sekarang, kenapa tidak mencari lagi untuk bisa membantu orang lain? Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Seringkali cita-cita kita kecil karena kita sangat-sangat egois. Kita sering bekerja dengan target hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di suatu pelatihan, saya pernah bertanya kepada seorang peserta, "Berapa penghasilan yang Anda inginkan?" Ada yang menjawab, "Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu ingin punya penghasilan berapa. Tapi yang saya inginkan, saya ingin punya pesantren yang mampu menampung minimal 100 santri yatim piatu atau fakir miskin. Dan mereka semua free, mereka semua gratis. Kalau saya hitung-hitung, saya harus punya penghasilan minimal 100 juta per bulan. Bagaimana dengan cita-cita Anda? Berapa penghasilan yang Anda inginkan per bulan? Berapa banyak Anda ingin punya anak asuh? Berapa banyak Anda ingin punya anak yatim piatu?" Bisa jadi penghasilan kita sekarang kecil karena cita-cita kita memang masih kecil. Cita-cita kecil karena kita hanya memikirkan diri sendiri. Barang siapa yang membantu menyelesaikan masalah orang lain, maka Allah akan membantu menyelesaikan masalahnya. Allah akan melipat gandakan rezeki yang diinfakkan tanpa batas. Dan sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya. Saya Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur untuk Anda rekan dakta. Suatu saat saya bertemu dengan seorang kawan di rumahnya. Sambil bersilaturahim, saya ingin mengajaknya berbisnis. "Pak, ayo Pak ikut bisnis dengan saya." "Saya tidak mau, Pak." Jawabnya mantap. Kemudian saya tanya, "Kenapa?" Jawabnya, "Saya takut kaya." Saat itu saya kaget. Ternyata ada orang yang takut kaya. Dia sangat paham kalau menjalankan bisnis resikonya adalah kaya. Lalu saya bertanya, "Kenapa Anda takut kaya?" "Saya takut hubud dunia. Saya takut cinta kepada dunia." Dalam hati saya, luar biasa kawan saya ini. Dia orang yang soleh. Dalam hati saya berdoa, "Ya Allah, orang soleh seperti inilah yang harusnya kaya. Karena kalau kekayaan dipegang oleh orang-orang yang soleh, insya Allah rahmatan lil alamin." Tapi sayangnya, orang solehnya tidak mau kaya, orang kayanya tidak mau soleh. Kemudian saya bertanya, apakah hubud dunia penyakitnya orang kaya saja? Tidak. Orang miskin pun banyak yang menderita penyakit hubud dunia. Masalahnya bukan di kaya atau di miskinnya, tapi bagaimana kita bersikap terhadap kekayaan. Dengan alasan inilah banyak umat Islam yang tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha menjadi orang kaya,
dan tidak mau menjadi orang besar. Umat Islam terlalu besar untuk punya cita-cita kecil. Umat Islam harus kaya seperti kayanya Abu Bakar As-Siddiq, seperti kayanya Umar bin Khattab, dan seperti kayanya Utsman bin Affan. Karena kekayaan mereka lah Islam bisa berjaya. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Yang menjadi masalah bukan seberapa banyak kita mendapatkan uang, tapi uang itu dari mana dan untuk apa. Kata Rasulullah, kita tidak boleh iri kecuali kepada 3 orang. Pertama, orang yang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Dan yang ketiga, orang yang kaya yang dermawan. Ingatlah, kita adalah harapan masa depan umat. Bangkit mulai sekarang. Harapan itu pasti ada. Allah bersama kita. Saya Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur untuk Anda rekan dakta. Peluang dan kesempatan seringkali menjadi alasan kenapa seseorang gagal. Ada yang mengatakan, andaikan saya diberi kesempatan, pasti saya akan sukses. Andaikan ada peluang, saya pasti berhasil. Peluang dan kesempatan adalah 50% dari kesuksesan. Tapi ingat, 50%-nya lagi ada pada kesiapan. Banyak orang yang mendapatkan kesempatan, tapi dia tidak siap. Dan ada yang siap, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan. Al-Quranul Karim mengatakan kalimat yang sangat menarik dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Keberuntungan didapatkan saat bertemunya kesiapan dan kesempatan. Kesuksesan adalah perkalian antara variabel kesiapan dan variabel kesempatan. Jika kesiapan sudah matang dan kesempatan terbuka lebar, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, kesuksesan yang besar. Biarkan kesempatan dan peluang Allah yang akan berikan, karena itu adalah hak prerogatif Allah sebagai Sang Maha Kuasa. Tapi kesiapan adalah hak prerogatif kita sebagai manusia. Mempersiapkan kesiapan jauh lebih sulit dari mencari kesempatan. Ada perkataan, ada gula, ada semut. Jika memiliki syarat-syarat untuk sukses, maka kesuksesan dan kesempatan akan datang dengan sendirinya. Jangan salahkan jika kesempatan itu tidak datang, tapi salahkan kenapa kita tidak mempersiapkan diri agar kesempatan itu segera datang. Biji-biji kegagalan tidak akan menghasilkan buah kesuksesan. Jika Anda menginginkan buah-buah kesuksesan, maka Anda harus menanam biji-biji kesuksesan. Mari bangun potensi, bangun produktivitas, tingkatkan skill dan keahlian kita. Maka pasti Anda akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan tunggu kesempatan itu datang, baru Anda bersiap-siap. Karena ingat, kesempatan itu tidak akan menunggu sampai Anda siap. Tapi kita harus siap-siap menunggu kesempatan itu datang. Dan beruntunglah orang-orang yang beriman, karena dia selalu yakin dan dia selalu bersiap untuk menunggu kesempatan itu datang. Dan dia sangat yakin bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Saya Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur untuk Anda rekan dakta. Cerita ini terjadi saat saya hendak berangkat ke Semarang naik kereta Argo Muria. Saat kereta siap berangkat, kereta sudah mulai bergerak maju dengan kecepatan yang semakin kencang. Terdengar keributan di bangku belakang. Ada seorang ibu yang sedang duduk bersama ketiga anaknya. Anak yang pertama perempuan sekitar umur 7 tahun. Anak yang kedua laki-laki sekitar umur 3 tahun. Dan satu lagi anak yang digendong sekitar umur 6 bulan. Nampak mukanya yang sedang sedih, seperti baru saja dapat musibah. Mungkin ibu itu baru saja pisah dengan suaminya. Di samping bangkunya berdiri 2 orang laki-laki. "Maaf bu, ini bangku saya," kata laki-laki itu. "Ini bangku saya," jawab ibu itu dengan mantap. "Ini bangku saya bu, ini gerbong 3, bangku 4A dan B kan?"
Saya juga di gerbong 3 bangku 4A dan B, jawab ibu itu membela diri. Kemudian masing-masing menunjukkan tiket yang dipegangnya. Ternyata benar, masing-masing tiket menunjukkan gerbong 3 dan bangku 4A dan B. Karena merasa benar semua, akhirnya mereka memanggil kondektur. Begitu dicek dengan teliti, siapa yang salah? Gerbongnya sama, bangkunya juga sama, tanggalnya juga sama. Tiba-tiba kondekturnya kaget, ternyata keretanya yang beda. Ibu itu harusnya naik kereta Bima yang baru akan berangkat sekitar 15 menit di belakang kereta ini. Ibu itu panik. Terus saya bagaimana dong Pak? Kalau ibu itu turun di sini, jawab kondektur itu, pasti ibu tidak akan bisa mengejar kereta yang berangkat 15 menit lagi dari Gambir. Seringkali kita menghadapi masalah dikarenakan salah menentukan tujuan. Yang lainnya salah menggunakan cara mencapai tujuan. Ibnu Qayyim mengatakan, 2 ilmu yang harus dimiliki untuk mencapai kesuksesan, ilmu ma'rifatullah dan ilmu ma'rifatul insan. Ma'rifatullah adalah ilmu mengenal Allah, mengenal tujuan hidup, dan ilmu ma'rifatul insan adalah ilmu mengenal manusia, ilmu mengenal cara mencapai tujuan. Sebagian stres karena tidak punya tujuan hidup, dan sebagian lagi stres karena tidak tahu bagaimana cara mencapai tujuan hidupnya. Barang siapa tidak memiliki tujuan, maka dia tidak akan kemana-mana atau kemana-mana. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Saya Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, sahabat, saudara yang budiman, pertanyaan berikutnya yang harus kita ajukan kepada diri kita adalah, apakah kita konsisten dengan penampilan Islam? Dan apakah kita berkarakter dengan karakter sebagai seorang muslim yang baik? Kita telah mengetahui bahwa dengan hanya menampakkan karakter sebagai seorang muslim yang baik sudah merupakan dakwah bagi agama kita. Apalagi jika kita mempunyai suatu jabatan yang tinggi atau kedudukan terhormat di tengah masyarakat, maka kita akan dapat berdakwah kepada mereka dengan penampilan kita yang islami. Dan itu artinya kita sudah bermanfaat bagi agama menurut kemampuan kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, ketahuilah, sesungguhnya perilaku yang baik di akhir zaman lebih utama daripada sebagian amal. Apa maksud dari ungkapan Ibnu Mas'ud ini? Maksudnya adalah bahwa tingkah laku yang baik lagi islami di akhir zaman, di mana kita hidup di dalamnya hari ini, lebih utama dibandingkan sebagian amal taat dan ibadah. Sebab pada saat itu orang-orang telah banyak yang rusak akhlaknya, yang ma'ruf menjadi munkar, yang munkar menjadi dianggap tidak baik. Sehingga konsisten dengan karakter islami merupakan bukti atas kuatnya agama dan keyakinan seseorang, dan dia dapat menjadi penuntun bagi orang lain menuju jalan orang-orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang konsisten dengan karakter dan penampilan yang islami. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya perilaku yang baik dan karakter yang soleh serta berhemat dalam beragama merupakan sebagian dari 25 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Maka sahabat, tanyakanlah kepada diri kita, apakah betul saya orang yang konsisten dengan penampilan yang islami? Sekalipun banyak orang yang tidak suka dan diserang oleh orang-orang yang tidak tahu. Apakah saya lebih mengutamakan ridha Allah meskipun dibenci orang? Ataukah saya lebih senang mencari ridha manusia dengan kebencian Allah? Dan tolong jawab pertanyaan itu di dalam hati kita sendiri. Ya
atau tidak? Jika kita temukan jawaban kita adalah ya, maka bersyukurlah kepada Allah. Kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik demi agama ini. Maka jika tidak, beristighfarlah dan teruslah berusaha untuk menyempurnakan agar kita mampu melakukan sesuatu yang terbaik demi agama Allah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang sering mempermasalahkan masalah, menganggap tidak ada masalah seberat yang dialaminya. Seorang ibu konsultasi kepada saya, "Ustadz, tolong bantu saya Ustadz. Suami saya Ustadz, suami saya, tolong suami saya Ustadz." "Kenapa dengan suami ibu?" "Ustadz, setiap malam saya tidak bisa tidur karena suami saya." "Memangnya kenapa dengan suami ibu?" "Suami saya ngorok Ustadz. Setiap suami saya ngorok, pasti saya tidak bisa tidur. Tolong Ustadz, beri kami solusi." "Ibu, seharusnya ibu bersyukur karena masih bisa mendengar ngoroknya suami. Itu tandanya suami ibu masih bersama ibu. Jika sudah tidak terdengar ngoroknya suami, hati-hati, itu ada dua kemungkinan. Suami ibu sudah pindah ke kubur atau pindah kasur." Seminggu kemudian, ibu tadi memberi kabar lagi, "Alhamdulillah Ustadz, masalah kami sudah selesai." "Apakah suami ibu sudah tidak ngorok lagi?" tanya saya penasaran. "Tidak Ustadz, bahkan sekarang ngoroknya semakin keras. Tapi sekarang saat saya mendengar ngoroknya suami, saya seperti mendengar lantunan musik terindah di dunia." Ingatlah, seringkali yang menjadi masalah dalam hidup ini bukanlah pada masalah itu sendiri, tetapi ada pada cara kita melihat masalah. Bisa jadi masalahnya tidak berubah, tapi pada saat cara pandang kita berubah, ternyata seringkali masalah itu menjadi bukan masalah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mau mengubah diri mereka sendiri. Dan yakinlah, Allah tidak akan memberi ujian melebihi kesanggupan hambanya, karena Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya. Saya Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta. Ada seorang remaja wanita masih sekolah di kelas 2 SMA. Setiap hari dia ditugaskan untuk merawat neneknya. Neneknya sudah lumpuh. Hidupnya hanya dihabiskan di tempat tidur. Suatu saat ia mulai protes karena ketidakadilan yang dirasakannya. "Ma, gantian dong yang merawat nenek. Masa setiap hari harus aku?" Kemudian mamanya memotivasi, "Nak, merawat nenek pahalanya banyak." Sesekali anak itu mau menuruti mamanya, tapi di saat lain ia mulai protes lagi. "Ma, gantian dong yang merawat nenek. Masa setiap hari harus aku? Kenapa harus aku? Kenapa tidak mama? Kenapa tidak papa? Kenapa tidak kakak atau adik yang merawat nenek? Tapi kenapa harus aku?" Protesnya mulai keras. Mamanya memeluk sambil menangis. "Nak, kamu sudah besar. Kamu benar-benar mau tahu kenapa?" "Iya Ma, dulu saat kamu masih umur 6 bulan, malam itu rumah kita kebakaran. Semua orang menyelamatkan diri dan barang-barang yang bisa diselamatkan. Papa dan nenek menggendong kakak-kakakmu dan mama menggendong kamu. Setelah kita keluar semua, papa bertanya, 'Mana bayinya?' Tanpa sadar ternyata yang mama gendong bukan bayi, tapi guling kecil. Kami baru sadar, ternyata kamu masih di dalam rumah, di lantai 2. Tiba-tiba saja dari arah belakang, lari menerjang masuk ke dalam rumah. Ternyata nenekmu, Nak. Nenekmu lari memaksa masuk ke dalam rumah. Kemudian naik menerobos ke lantai 2. Setelah membawamu, nenek terjun dari lantai 2. Terjun sambil menggendong kamu. Dan mulai saat itulah nenekmu lumpuh." Anak itu terdiam sambil meneteskan air mata tanpa suara. Mulai saat itu, ia tidak pernah lagi protes saat-saat disuruh merawat neneknya. Bahkan hari-harinya dihabiskan untuk merawat neneknya. Ia sangat senang dan bangga bisa merawat neneknya. Ia bangga pada neneknya.
tiada kesenangan melebihi kesenangan merawat neneknya. Andaikan kita tahu kenapa kita berbuat sesuatu, maka pastilah kita akan bekerja dengan ikhlas, tekun, dan serius. Ingat dan yakinlah, suatu saat kita akan faham, apapun akan kita lakukan untuk membahagiakan orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Karena Allah sangat-sangat mencintai kita dan kita mencintai Allah. Saya, Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta. Saat itu saya membutuhkan 2 karyawan penjahit baju kemeja. Karena mendesak, akhirnya saya pasang iklan di media cetak. Keesokan harinya datang 15 orang melamar kerja. Masing-masing saya tes untuk membuktikan keahliannya. Pak, benar Bapak sudah pengalaman? Benar Pak. Sudah berapa lama? Saya mulai menginterview. Sudah 3 tahun Pak, jawabnya. Berarti Bapak sudah mahir dong? Insya Allah Pak, jawabnya mantap. Ini saya kasih bahan yang sudah saya potong. Tolong jahit, dan itu mesin jahitnya. Siap Pak. 1 jam belum jadi, 2 jam belum jadi, 4 jam belum jadi. Saya tanya, sudah jadi Pak? Belum Pak, jawabnya sambil ketakutan dan berkeringat. Katanya sudah pengalaman 3 tahun. Kok sampai 4 jam belum jadi juga? Iya Pak, sumpah Pak, saya tidak bohong, jawabnya sambil ketakutan. Saya sudah 3 tahun pengalaman menjahit baju kemeja Pak, tapi cuma kerahnya saja Pak. Saya terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya saya baru sadar, sistem kapitalis menjadikan seorang karyawan semakin tidak bisa mandiri. Semakin lama dia menjadi karyawan, semakin dia tidak mandiri. Sebagian orang mengatakan menjadi pengusaha sangat berisiko, tapi ternyata menjadi karyawan lebih berisiko. Seorang pengusaha menciptakan pekerjaan, seorang karyawan mencari pekerjaan. Saat itu saya bertekad untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan saat itulah saya mengajak setiap orang untuk menjadi seorang pengusaha, untuk bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan. Sungguh menarik belajar dari perkataan para sahabat. Tunjukkan saya pasar, jawab Abdurrahman bin Auf tegas ketika ditawarkan dengan segudang kemudahan. Tunjukkan saya pasar. Wahai para pengusaha, ayo bangkit, mereka menunggu karya besarmu. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya, dan setiap kebaikan akan dibalas dengan 700 kebaikan di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menolong hambanya yang peduli dengan umatnya. Saya, Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta. Beberapa waktu lalu, seorang pemuda minta bertemu dengan saya. Dia berkata, Ustadz, tolong bantu saya. Masa depan saya hancur. Saya tidak punya masa depan. Ustadz, dulu saya sejak SD selalu dapat ranking 1. Kemudian saat saya masuk kelas 2 SMA, saya tidak mau ranking. Saya tanya kenapa. Saya malu Ustadz, karena di wajah saya ada tompelnya. Lalu dia perlihatkan tompel yang ada di wajahnya. Itulah sebabnya dia selalu pakai topi dan memanjangkan rambut depannya agar dia bisa menutupi kekurangannya. Kemudian saya katakan, kamu benar-benar ingin berubah? Iya Ustadz. Kalau begitu, ini ada 10.000. Kamu sekarang pergi ke tempat cukur untuk mencukur rambut kamu sampai habis. Sampai botak Ustadz? Tanyanya. Benar. Saya malu Ustadz. Saya tidak mau Ustadz. Saya malu. Baik. Kalau begitu, sekarang silakan kamu pulang. Saya tidak bisa membantu kamu, karena kamu sendiri tidak mau membantu diri sendiri. Dia terdiam, dan akhirnya dia bersedia untuk mencukur rambutnya. Kemudian saya setelkan sebuah film motivasi dari laptop yang saya pegang. Dalam film itu ada seorang pemuda yang dilahirkan tanpa kedua lengannya. Dengan semangat, ia terus maju. Pemuda itu terus berusaha mencapai kesuksesan, yang akhirnya dia bisa menulis, bisa melukis, bahkan bisa menyetir mobil. Lalu saya tanya lagi, wahai anak muda, kalau dibandingkan dengan kondisi kamu dan kondisi pemuda itu, mana yang lebih baik? Jawabnya tegas,
saya lebih baik Ustaz. Kalau dia saja yang tidak punya kedua lengan bisa, kenapa kamu tidak bisa? Kalau dia saja bisa bersyukur, kenapa kamu masih belum mau bersyukur? Seringkali kita menangis karena tidak memiliki sepatu baru, sementara orang lain menangis karena tidak punya kaki. Fokuslah pada kelebihan, jangan fokus pada kelemahan. Seekor burung tidak bisa merubah arah angin, tapi dia bisa merubah arah sayap hingga dia bisa terbang mencapai tujuannya. Allah menciptakan setiap manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Jangan karena sering mengeluhkan sedikit kekurangan, kita selalu melupakan kelebihan. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri mau merubah dirinya sendiri. Dan Allah tergantung prasangka hambanya. Ayo berubah untuk lebih baik, bangkitlah, harapan itu masih ada. Saya Bagus Hernawo, pesantren entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta. Dr. Salim Assegaf Al-Jufri pernah mengatakan dalam sebuah seminar, sukses adalah kepastian. Seperti pastinya kalau pulpen saya jatuhkan, pasti jatuh. Kalau saya jatuhkan sekali, pasti jatuh. Saya jatuhkan 10 kali, pasti jatuh. 100 kali, pasti jatuh. Kalau saya jatuhkan 1.000.000 kali, pasti jatuh. Kalimatnya tidak menggunakan kata insya Allah, karena jatuh adalah kepastian, dan jatuhnya adalah kehendak Allah, kecuali Allah menghendaki lain. Sukses adalah kepastian. Siapapun Anda, maka pasti Anda akan sukses. Masalahnya hanyalah seberapa lama Anda akan sukses. Pulpen itu pasti jatuh. Maka ada 2 rumus agar pulpen itu jatuh. Yang pertama, Anda harus action. Anda harus bergerak melepaskan pulpen itu dari tangan Anda. Banyak orang yang ingin sukses tapi dia tidak pernah action. Banyak orang yang ingin mendapatkan keinginannya tapi dia tidak pernah berbuat. Kedua, Anda harus sabar menunggu sampai pulpen itu jatuh. Banyak orang berbuat tapi dia tidak sabar. 50% kegagalan adalah karena mereka tidak mau action, talk only. 50%-nya lagi karena mereka tidak sabar menunggu sampai jatuh. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah mereka berhenti sebelum sampai. Seorang pakar ekonomi mengatakan, 90 dari 100 orang yang terjun di dunia entrepreneur tidak mampu bertahan sampai tahun kelima. Ingat, kesuksesan bukanlah saat Anda berada di puncak, tapi saat Anda mampu menikmati proses menuju puncak. Seringkali kita berhenti di detik-detik terakhir menuju gerbang kesuksesan. Tidak selamanya jalan itu mendaki. Yakinlah, di ujung jalan itu pasti ada jalan menurun. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya Bagus Hernawo, pesantren entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta. Sepasang suami istri mendatangi seorang ustadz yang dikenal sangat bijak dalam memutuskan perkara umat. Ustadz, tolong bantu kami Ustadz. Kami sudah menikah selama 20 tahun. Awalnya kami saling mencintai. Setelah pernikahan berjalan 20 tahun, lama-kelamaan rasa cinta itu mulai hilang. Kini kami sudah tidak saling mencintai. Ustadz, tolong beri kami solusi. Ya akhi, cintailah istrimu. Jawab ustadz itu singkat. Sang suami merasa bingung. Dalam hatinya justru itu masalahnya. Maka ia mulai ulangi sekali lagi pertanyaannya. Ustadz, kami sudah menikah 20 tahun dan kini kami sudah tidak saling mencintai. Ya akhi, cintailah istrimu. Jawab ustadz itu yang kedua kalinya dengan tegas. Merasa tidak puas lagi dengan jawabannya, ia bertanya lagi. Tapi ustadz, saya sudah tidak mencintai istri saya. Ya akhi, cintailah istrimu. Kata cinta bukan kata benda dan bukan kata sifat yang tiba-tiba ada, tapi cinta adalah kata kerja. Kata kerja yang harus dikerjakan, diperjuangkan, dan terus-menerus diupayakan. Jawabnya tegas. Seorang yang ingin mendapatkan dan merasakan cinta
dia harus berjuang dan berusaha mencintai. Bagaimana mungkin cinta itu bisa tumbuh jika tidak pernah ditanam? Dan bagaimana mungkin bisa berbuah jika tidak pernah dipupuk, dirawat, dijaga? Seorang yang ingin mendapatkan manisnya cinta harus berjuang hingga cinta itu berbuah. Sungguh sering kita menginginkan cinta tanpa berusaha mencintai terlebih dahulu. Ingin didengar tanpa berusaha untuk mendengar. Ingin dihargai tanpa berusaha untuk menghargai. Siapa yang menanam, pastilah dia akan memetiknya. Hidup ini adalah sebab akibat. Tanpa ada sebab, tidak akan ada akibatnya. Yang harus kita lakukan bukan take and give, tapi give and take. Berikan, maka Anda akan mendapatkan. Karena satu biji yang kita tanam, pasti akan Allah berikan 700 biji atau lebih. Karena Allah mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah. Saya, Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur, untuk Anda, rekan Dakta. Ada seorang anak masih duduk di bangku TK. Hari itu mamanya mendaftarkan anaknya ke TPA untuk belajar Al-Quran. Anak ini senang sekali bisa ikut TPA. Beberapa hari kemudian sang anak mengajukan permintaan kepada mamanya. Ma, aku ingin seperti bu guru. Aku ingin pakai jilbab seperti bu guru. Jangan nak, jawab mamanya. Kamu jangan pakai jilbab. Kamu belajar ngaji saja, jangan ikut-ikutan pakai jilbab. Sesekali ia mau menuruti mamanya, tapi lain kesempatan ia berkata lagi, Ma, aku ingin seperti bu guru. Aku ingin pakai jilbab seperti bu guru, seperti teman-temanku. Aku malu kalau tidak pakai jilbab. Jangan nak. Anak itu mulai mengancam, kalau tidak boleh pakai jilbab, aku tidak mau ikut TPA. Jangan sayang, tapi kan aku maunya pakai jilbab. Jangan sayang. Ma, jangan. Ma, jangan Anton. Cerita ini nampaknya lucu. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki ingin pakai jilbab hanya karena gurunya pakai jilbab, hanya karena teman-temannya pakai jilbab? Terkadang kita pun mengalaminya. Sebagian besar orang salah memilih contoh, salah memilih figur yang layak dicontoh. Banyak laki-laki mencontoh gaya wanita, sedangkan wanita mencontoh gaya laki-laki. Kegagalan seseorang dalam hidup ini biasanya karena dia salah memiliki contoh, karena ia tidak memiliki contoh yang tepat. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, yang patut dicontoh untuk sepanjang masa. Saya, Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur, untuk Anda, rekan Dakta. Krisis moneter sering dijadikan penyebab dari keterpurukan negeri ini. Banyak orang membahas dan mengutuk krisis moneter. Cukup menarik perkataan seorang pakar ekonomi. Tidak ada yang namanya krisis moneter. Yang ada adalah peristiwa perpindahan kekayaan dari satu orang ke orang yang lain. Karena jumlah uang tidak berkurang, jumlah kekayaan tidak bertambah, hanya saja dia berpindah. Dan Allah lah yang memberi rezeki kepada siapa yang dia kendaki. Dialah yang memutarbalikkan yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling beriman, untuk menguji siapa yang paling beriman di antara kamu. Tahun 97-98, di saat dolar dari 2.500 sampai tembus 10.000, di saat penduduk Jakarta mayoritas berdoa dan berharap tidak terjadi krisis moneter, seorang kawan saya, presidir di sebuah perusahaan nasional, bertanya kepada saya, Gus, kalau saya punya uang, sebaiknya diapakan? Saat itu saya tidak bisa menjawab. Tidak lama kemudian, saya dapat info kalau beliau baru saja beli rumah, baru saja beli tanah, dan baru saja beli mobil, di saat orang lain melakukan hal yang sebaliknya. Luar biasa prediksinya, dan prediksinya sangat-sangat tepat. Tidak lama kemudian, terjadilah perubahan yang sangat dahsyat. 1 tahun kemudian, harga mobil naik sampai 2 kali lipat. 2 tahun kemudian, harga rumah dan tanah naik 2 kali lipat. Baginya, krisis moneter bukanlah masalah, tapi bagaimana bersikap saat krisis moneter, itulah masalahnya. Berpikir jauh ke depan, itulah kuncinya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman,
yang melihat jauh ke depan. Di saat orang lain berpikir selangkah, maka ia sudah berpikir 1000 langkah. Yang salah bukan pada krisis moneternya, yang salah bukan pada alamnya, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bersikap terhadap alam. Karena alam diciptakan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Orang sukses melihat kesempatan di setiap kesempitan, sementara orang gagal melihat kesempitan di setiap kesempatan. Jangan katakan saya tidak bisa, tapi katakan saya harus bisa. Allah tergantung prasangka hambanya. Saya Bagus Hernawo, pesantren entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta.